Nah, sekarang bagaimana penanganan penyakit autoimun? Nah, penanganan penyakit autoimun ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Misalnya orang kena demam berdarah, itu penanganannya lebih jelas gitu ya. Orang kena tipes dikasih obat untuk anti tipes, nanti sebentar baik. Namun penanganan penyakit autoimun ini berbeda. Penanganannya perlu holistik atau menyeluruh. Nah, yang pertama adalah hati yang gembira. Ya, Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, pada penyakit autoimun itu stresnya itu seringkali luar biasa. Nah, itu yang membuat penyakit ini menjadi makin berat dan makin lama dan makin sulit diatasi ya. Jadi erat sekali kaitan antara apa yang kita pikirkan stres misalnya dengan kondisi penyakit kita ya. Jadi harus gembira, hati yang gembira ya. Nah, coba bayangkan orang yang autoimun tadinya aktif ya, energik ya, mungkin sedang memimpin satu perusahaan yang cukup besar, sedang berbisnis dan sebagainya, tiba-tiba sakit, bahkan napak kaki ke lantai aja udah kesakitan, apalagi beraktivitas, stamina mudah menurun, capek dan sebagainya, mikir itu seperti ada brain fog, seperti ada kabutnya gitu ya, nggak bisa berpikir jernih ya. Jadi itu membuat stres makin berat lagi. Seperti itu ya. Jadi hati yang gembira adalah obat ya. Nomor 1. Yang nomor 2, ibu-ibu perlu memiliki waktu yang cukup untuk istirahat, untuk rekreasi dan untuk berolahraga ya. Nah, kalau kita nggak bisa menyediakan waktu yang cukup untuk ini, maka untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik itu akan sulit sekali ya. Nah, saya banyak pasien-pasien yang mengalami autoimun itu mereka para wanita karir ya, dan mereka kerja luar biasa gitu ya. Nah, waktu dibilang istirahat ya, 8 jam malam, 2 jam siang. Wah, nanti nggak bisa kerja di kantor, nanti di PHK gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya penyakitnya bertambah berat, akhirnya diberhentikan juga dari kantor dengan kondisi yang sangat sudah sakit seperti itu ya. Jadi ya kalau harus mengorbankan daripada mengorbankan kesehatan kita, masa depan kita, keluarga kita, ya sudah, apa boleh buat. Kalau terpaksa harus berhenti bekerja, ya harus berani berhenti bekerja, supaya punya istirahat yang cukup, punya waktu rekreasi, punya waktu untuk bersantai dengan keluarga, punya waktu untuk berolahraga, dan nanti kalau sudah membaik ya, remisi istilahnya itu, remisi itu artinya gejala-gejalanya hilang dan sudah tidak minum obat lagi ya, itu namanya remisi. Pada autoimun bisa kerja lagi, berkarir lagi dengan tetap membatasi waktu ya, sehingga punya waktu istirahat, rekreasi dan berolahraga dengan baik. Jadi ini penting sekali. Jangan berharap kita akan mendapatkan kesehatan yang kita dambakan kalau kita tidak memiliki yang nomor 2 ini ya. Nomor 3, perlu mengatur pola makan. Jadi makanan-makanan yang menguras enzim seperti gluten, susu sapi, gula pasir, MSG, ya itu harus dibatasi. Kalau perlu ya berhenti, mulai pola makan yang sehat. Ya. Yang kedua, untuk mengembalikan kondisi leaky gut atau perembesan di usus tadi, itu ibu-ibu perlu melakukan puasa 15 jam. Nah, caranya bagaimana? Bukan berarti nggak makan sama sekali 15 jam, ya enggak juga sih. Artinya, pencernaan kita perlu diistirahatkan. Ya, kita selama 15 jam pencernaan kita jangan bekerja terlalu keras, sehingga dia bisa meregenerasi diri, sel-selnya tumbuh lagi, sehingga leaky gut atau perembesan ususnya bisa teratasi. Ya, caranya bagaimana? Jam 9 malam, jangan makan besar lagi. Nah, kalau lapar gimana? Kalau lapar jam 10 misalnya lapar, ya makan ini buah-buahan dan minum air putih ya. Nah, pagi hari juga jangan makan. Pagi hari maksudnya bukan jangan makan besar ya, tapi makan buah dan minum air putih ya. Jam 9 lapar ya makan buah lagi, sampai jam 12 siang baru boleh makan besar. Seperti itu ya. Nanti makan malam juga makan besar lagi. Di tengah-tengahnya snack, makan buah. Atau makanan yang tidak mengandung zat-zat yang menguras enzim. Nah, kalau dilihat dari jam 9 malam sampai jam 12 siang besoknya itu sudah 15 jam. Disitulah waktu untuk usus kita meregenerasi. Dan ini juga bagus untuk ibu-ibu yang kena sakit MAH. Ya. Suatu hari ada seorang penderita autoimun berobat, terus
dia bawa pasangannya. Jadi kebetulan yang sakit ini laki, dia bawa istrinya ya. Nah terus istrinya tuh ternyata sakit mah udah lama, tapi dia nggak cerita sih karena yang cerita suaminya bahwa dia kena autoimun. Nah kemudian saya berikan saran-saran ini. Ternyata istrinya nemenin suaminya gitu, melakukan puasa 15 jam. Dan apa yang terjadi? 2 minggu kemudian dia datang, dia happy banget gitu ya, karena sakit mahnya sudah sembuh. Setelah dia ikut pola makan suaminya yang puasa 15 jam ya. Jadi kalau yang sering sakit mah ini bagus untuk diikuti ya. Nomor 4, konsumsi obat ya. Nah, pada penyakit autoimun ya, itu ibu-ibu harus dalam pengawasan dokter ya. Perlu nggak perlu didampingin hamba Tuhan, pendeta? Ya itu perlu, tapi dokter juga perlu gitu ya, nggak bisa digantikan. Karena penyakit autoimun itu bisa tiba-tiba menjadi sangat berat gitu ya. Dan karena itu untuk mencegah supaya tidak bertambah buruk, perlu obat-obatan seperti biasanya steroid, methotrexate, dan macam-macam obatnya. Itu perlu diresepkan oleh dokter dan dosisnya juga diawasi oleh dokter. Suatu saat kalau kondisinya membaik, obat-obatan ini akan berangsur dikurangi atau tapering off sampai bisa berhenti. Tapi jangan ngurangin sendiri, harus dokter yang lakukan ya karena ada caranya ya. Nah, meskipun obat-obat ini ada juga kelemahannya karena obat-obat ini itu menyerang daya tahan tubuh supaya antibodi kita nggak nyerang sel-sel sehat, maka dilemahkan antibodinya. Namun bahayanya apa? Bahayanya kalau ada bakteri virus yang masuk ya akan kesulitan melawan begitu ya, itu kelemahannya atau efek sampingnya. Namun bagaimanapun manfaat dari obat-obat ini jauh lebih besar daripada efek samping atau kerugiannya. Jadi saya tetap sarankan minum obat kalau kondisinya memang membutuhkan obat ya. Untuk itu perlu dipastikan dengan memeriksakan diri ke dokter ibu-ibu semua ya. Oke, kemudian nomor 5, vitamin D ya. Berjemur itu penting ya, tapi masalahnya kalau udah terlanjur kena penyakit autoimun, kadangkala sinar matahari itu malah bisa merusak ke kulit karena beberapa jenis autoimun itu fotosensitif ya. Namun kalau nggak fotosensitif ya berjemur gitu ya. Nah kalau nggak bisa berjemur ya gunakan suplementasi vitamin D ya. Jadi dokter akan meresepkan suplementasi vitamin D ya. Nah, jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya terlalu rendah, tetap selain berjemur juga suplementasi vitamin D. Ada dosisnya macam-macam, ya. Nah, kalau ibu-ibu bisa berjemur, ya bisa berjemur jam 10 pagi selama 15 menit, ya. Atau sambil olahraga jam setengah 8 pagi berjemur 30 menit, seperti itu, ya. Kemudian makanan yang lain yang mengandung vitamin D, kuning telur, ya, tahu, tempe dari kedelai lokal kalau bisa, ya. Kalau nggak ada ya udah tahu tempe biasa. Kemudian susu kedelai ya, jamur kancing, shiitake itu mengandung vitamin D ya. Bayam, jeruk itu mengandung vitamin D juga ya. Nomor 6, konsumsi makanan atau minuman yang difermentasi ya. Nah, makanan yang difermentasi ini kaya dengan prebiotik dan probiotik. Prebiotik itu makanan untuk bakteri-bakteri yang baik ya. Kalau probiotik adalah bakteri baiknya gitu ya. Ini terdapat pada makanan-makanan yang difermentasi ya. Jadi ini bagus untuk kesehatan pencernaan, terutama mengatasi leaky gut tadi ya. Seperti tempe, tempe itu sangat sehat ya. Kemudian kimchi, sayur asin, yogurt yang dari susu kambing bukan susu sapi ya, kefir yang dari susu kambing, fermentasi dari buah-buahan, dan juga madu hutan yang difermentasi itu sangat bagus ya untuk mengatasi perembesan usus tadi atau leaky gut. Nomor 7, berdoa tentunya ya. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, kuasa doa itu luar biasa ya. Kemampuan dokter terbatas, kemampuan obat juga terbatas. Namun Tuhan itu tidak terbatas ya. Dan firman Tuhan mengatakan, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan dan Tuhan Yesus akan menolong ibu-ibu semua ya.